Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, bersama saya Fadila Ramadhani dalam acara FNC yang siap menghadirkan berbagai informasi yang menarik, terpercaya dan aktual dari seluruh penjuru Indonesia. Pemirsa, kabar utama hari ini datang dari peringatan Sumpah Pemuda, sebuah momen penting yang kembali mengingatkan kita pada semangat persatuan bangsa Indonesia. Mari kita simak beritanya. Bangsa Indonesia pada hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak persatuan nasional sejak Ikrar Bersejarah dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun ini, upacara peringatan digelar secara khidmat di Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Lokasi bersejarah tempat para pemuda bersejarah dahulu menyatukan tekad demi masa depan bangsa. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon SSMSC, selaku Inspektur Upacara, memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Upacara dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah, pelajar, organisasi kepemudaan, serta para pejabat pemerintahan. Dalam suasana penuh khidmat, para peserta kembali mengikrarkan 3 janji Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Selain upacara resmi, rangkaian kegiatan seperti refleksi sejarah,
pameran foto, pertunjukan seni budaya, serta dialog kebangsaan turut diselenggarakan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air sekaligus memperkuat karakter pemuda sebagai agen perubahan. Dengan mengusung tema Bersama Majukan Negeri, pemerintah berharap generasi muda dapat terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa, terutama di tengah tantangan era digital dan globalisasi. Melalui kreativitas, teknologi, dan semangat kolaborasi, pemuda Indonesia diharapkan mampu melahirkan inovasi yang membawa perubahan positif. Dalam penanda peradaban yang menjulang, bukan sekedar struktur, tapi jiwa Nusantara yang bertahan. Di jantung Jawa, harmoni Hindu-Buddha hidup abadi. Relief bukan hanya cerita, tapi napas doa yang tak pernah padam. Di Sulawesi Selatan, warisan tercetak di tebing dan batu. Dari gua purba yang menyimpan jejak tangan leluhur. Hingga benteng Rotterdam, saksi diplomasi dan perlawanan. Di tanah para raja, sejarah bukan hanya dikenang, tapi diwariskan dengan kehormatan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada persatuannya. Semangat yang diwariskan para pemuda pada tahun 1928 diharapkan kembali menginspirasi generasi masa kini untuk terus berkarya dan membangun Indonesia yang lebih maju. Demikianlah berita hari ini mengenai peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda Jakarta Pusat. Saya Fadilah Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada program berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.